Itu di kebun sendiri, yang tepatnya pas depan sekolah sendiri. Oh, di kebun kamu? Iya, di kebun tapi memang posisinya kayak hutan belantara. Jadi memang tidak ada perumahan, tidak ada memang kayak pokoknya kayak hutan sekali begitu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pas di tengah perjalanan itu kok ada ya satu putih sekali, satu doang. Saya kira lampu, maksudnya tiba-tiba saya berpikir, kenapa bisa ada lampu di tengah hutan satu doang yang menyala di situ? Nah, saya karena penasaran, terlalu penasaran, saya mendekat. Tapi saya mendekat, tapi kenapa ini kayak merinding sekali, merinding. Tapi mau tidak mau disuruh sama senior, bilang maju saja, maju kayak gitu. Tapi nggak tahu seniornya nggak lihat, saya doang yang lihat di situ. Tapi memang posisinya cuma satu di situ, cuma satu warna putih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Anindo TV. Kembali lagi dengan saya Odi di program Tengah Malam. Seperti biasa, program ini akan mendatangkan narasumber tentunya. Dan hari ini kita sudah bersama Rizka. Ya, Rizka ya? Iya, Rizka. Ya, Rizka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Rizka, kalau boleh tahu Rizka ini dari mana? Saya aslinya dari Kolaka Timur. Orang Kolaka Timur. Iya, orang Kolaka Timur. Terus di Kendari sudah cukup lama tahun? Lumayan lama, dari kuliah sampai selesai, sampai kerja juga di sini. Oh, kerja di Kendari? Iya, kerja di Kendari. Kalau boleh tahu, hari ini mau menceritakan kisah apa? Hari ini saya mau menceritakan kisah tentang pengalaman pertama. Apa ya, lebih tepatnya untuk pertama kali dikasih lihat hal-hal mistis. Oh, kalau boleh tahu tepatnya ini kapan? Kalau nggak salah itu waktu kelas 2 SMA. Oh, sudah cukup lama? Iya, sudah cukup lama. Iya, mungkin pemirsa Anindo TV atau pemirsa Tengah Malam sudah cukup penasaran dengan cerita dari Rizka. Tapi untuk teman-teman yang menonton acara ini, jangan lupa untuk menonton acara ini di TV Kabel Channel 12 dan juga di kanal YouTube kami Anindo TV Kendari. Dan tak usah berlama-lama, Tengah Malam bercerita. Kita mulai. Ya, mungkin Rizka bisa dirunutkan ceritanya dari awal sampai. Pada saat itu kan posisinya mau pramuka. Nah, pada saat itu pramuka, untuk pertama kalinya ikut pramuka juga. Di kelas 2 SMA? Iya, di kelas 2 SMA. Nah, pada saat itu sempat orang tua larang, utamanya itu papa. Itu larang karena ternyata tempat adanya untuk pengambilan bantara itu di kebun sendiri. Yang tepatnya pas depan sekolah sendiri. Oh, di kebun kamu? Iya, di kebun tapi memang posisinya kayak hutan belantara. Jadi memang tidak ada perumahan, tidak ada memang kayak pokoknya kayak hutan sekali begitu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, pada saat itu mungkin pertama kali juga mau ikut, nah orang tua itu melarang. Tidak tahu kenapa melarang, tapi yang jelasnya dia bilang gini, nggak usah masuk-masuk di situ. Dia bilang gitu. Saya bilang kenapa? Terus dia bilang tidak baik di situ nak. Dia bilang gitu. Nah, mungkin karena saya orangnya keras kepala, ikut sembunyi-sembunyi. Nah, ikut sembunyi-sembunyi. Daftarlah saya di pramuka ceritanya. Nah, habis itu ketua panitia, saya ikut masuk sama ketua panitia di dalam hutan, dalam sekali itu hutannya dalam, tidak ada pohon pisang, cuman ada gamal apa ya, kayu gamal gitu, kayu hutan. Iya, kayu hutan, tidak ada kayak daun pisang. Ini ceritanya malam atau siang? Siang. Nah, siang itu ada satu, saya lihat pohon pisang satu doang, kecil. Itu tingginya kayak setinggi tripod itu. Itu cuman satu doang itu saya lihat. Tapi memang posisinya itu pohon pisang sudah kayak ditusuk apa ya, yang lidi-lidi begitu. Oh iya. Iya, ditusuk lidi-lidi. Nah, tapi memang cuman satu doang di situ. Pohon pisangnya?
Iya, satu doang. Nah, habis itu saya lewati sama-sama senior saya dengan peserta lain. Nah, pas malam pengambilan Bantara itu, pengambilan Bantara sekitar jam berapa ya? Sekitar jam setengah 12. Nah, kita tuh disuruh untuk menuju ke kuburan yang masih basah. Maksudnya kuburan masih basah masih baru? Iya, yang hari ini orangnya meninggal, pas malamnya itu kita disuruh ambil nama di situ. Malam setengah 12? Iya, setengah 12 gitu. Nah, di situ tuh itu posisinya tuh namanya kita diacak. Jadi itu nama ditaruh di atas batu nisannya orang yang baru meninggal kayak begitu. Sempat dilarang sama orang tua, itu memang siangnya sempat dilarang. Jangan sesekali di sini terlalu banyak orang. Tapi memang ya langgar kan, banyak orang, banyak sekali orang, sekitar 30-an lebih lah pokoknya. Nah, pada saat itu sempat setengah 12 malam itu sudah mulai. Nah, saya itu di urutan ketiga. Di tepatnya setengah satu malam. Sudah dini hari. Iya, setengah satu malam itu. Ingat sekali itu perginya saya lihat kok ada satu putih. Tapi memang putih sekali di tengah hutan. Ini perginya sendiri tuh? Sendiri-sendiri dari tribun utama. Harus jalan menuju ke penguburan itu. Dan itu jaraknya tuh lumayan jauh. Dan itu harus jalan kaki. Ada penerangan tapi? Tidak ada sama sekali. Di situ cuman ada satu jalan, terus terbagi dua begini. Kayak perempatan begitu. Nah, terserah kita mau pilih jalan yang ke kanan atau yang ke kiri. Nah, tempatnya penguburan basah kan itu yang ke kiri. Jadi kita ke situ harusnya. Nah, saya mau start tuh ceritanya, pas di tengah perjalanan itu kok ada ya satu putih sekali. Satu doang, saya kira lampu. Maksudnya, tiba-tiba saya berpikir, kenapa bisa ada lampu di tengah hutan satu doang yang menyala di situ? Nah, saya karena terlalu penasaran. Saya mendekat, tapi saya mendekat, tapi kenapa ini kayak merinding sekali, merinding. Tapi mau tidak mau disuruh sama senior, bilang maju saja, maju kayak gitu. Tapi nggak tahu seniornya nggak lihat, saya doang yang lihat di situ. Tapi memang posisi cuma satu di situ, cuma satu warna putih sekali, itu doang, satu objek putih. Nah, saya maju, makin merinding. Habis itu saya lewat pelan-pelan. Nauzubillah min zalik, memang kayak kakiku tuh kayak tidak sampai di tanah saya rasa. Kayak lagi mimpi jalannya. Habis itu jalan kayak nggak mau sampai. Itu apa yang dilihat? Pocong? Demi Allah, pocong. Seumur hidup ya, mungkin nggak tahu ya kalau orang awam mungkin bilang bohong atau apa, tapi memang pengalaman pertama kan biasanya sering nonton toh. Tapi memang pengalaman pertama itu dilihatkan seperti itu. Pocong, baju putih, tidak kelihatan matanya, terus hitam semua mukanya. Hitam. Jadi tekstur wajahnya tidak ada sama sekali. Cuman ada apa ya, kalau pocong ikat-ikatnya doang yang mekar begitu. Di sini kan? Iya, di situ. Itu sempat kayak lagi didorong, dipaksa maju, kaki sudah tidak sampai di tanah, saya rasa. Tapi memang posisi kayak masih jalan, saya rasa jalan. Sampai di sana ditegur sama senior. Kenapa gemetar? Saya juga bilang, ini sudah dari kubur ini? Belum, baru mau sampai malah di kubur. Itu istilahnya sudah lewati tuh pocongnya. Nah, baru saya mau sampai di kubur, tapi posisinya pada saat itu gemetar. Nah, saya gemetar, ditanya sama senior, kenapa Rizka? Saya bilang, saya cuma bilang, Kak, kalau pulang sebentar minta tolong diantarin. Ya, saya bilang kalau begitu. Mau pulang ke... Iya. Nah, tujuannya? Apakah memang saya gila? Mataku memang tuh mau kasih rasa juga orang di sebelahku, atau memang betul-betul ada, itu tujuanku. Nah, saya bilang begini, minta tolong diantarin pulang, Kak. Saya bilang begitu. Kenapa? Dia bilang, minta tolong diantarin saja. Kamu tidak cerita? Tidak cerita, Kak. Tidak cerita. Nah, pas
mau dianterin pulang. Itu pas pertigaan, Yang tadi. iya pertigaan, itu kita stop di situ. Dia gini, senior, kenapa ini nggak enak perasaanku, dia bilang gitu. Saya bilang, Kak, kita maju saja, gitu, kita pulang nih. Saya bilang begitu, tidak enak perasaanku, kita pulang nih. Mau tidak mau jalannya di situ karena memang cuma satu jalan. Ini seniornya cewek cowok? Cowok. Cowok, karena memang yang jalan yang jaga di kuburan basah itu kan cowok. harus memang cowok semua, tidak boleh ada cewek di situ, karena memang cuma jam 12 malam, start dari setengah 12 malam sampai jam 3 subuh. Nah, habis itu pas di perempatan, saya sengaja basa-basi, maksudnya uji tuh, jangan sampai mataku memang yang kelainan. Saya bilang begini sama senior, saya bilang, Kak, coba lihat sana yang warna putih, lampu kan memang itu. Saya bilang begitu. Masih kelihatan ini? Masih, demi Allah masih. Satu doang itu. Gelap loh, gelap. Nah, di tribun utama kan cuma ada lampu teplok. Lampu tuh pelita. Nah, itu. Congkeng lah. Itu putihnya kayak warna lighting itu putih sekali. Tiba-tiba dia bilang gini, senior, iya di, iya putih. Udah sempat kebingungan juga. Saya bilang, Kak, jadi bagaimana Mi ini? Bilang, bagaimana Pak Lede? Sempat kebingungan karena memang tidak ada akses lain untuk jalan. Hanya itu jalannya? Iya, sampai di situ dia standby itu. Kakak? Itu. Pocong? Nah, pada saat mau maju, yang tadinya saya di sebelah kiri, kan posisinya itu pocongnya sebelah kiri, sebelah kanan. Saya di sebelah kanan, senior saya di sebelah kiri. Tiba-tiba dia bilang gini, senior, Dek, kamu putar di sebelah kiri saja, nanti saya sebelah kanan. Saya bilang, iya Dek, iya Kak, saya tidak mau deh, kayaknya lain-lain di perasaanku ini, kayak semua menangis, antara menangis, takut, ingin lari, tapi tidak bisa lari. Udah tuh kita jalan pelan-pelan, gemetar, memang posisinya kayak bagaimana Dek, kayak mau kita rasa jauh adanya kita, tapi kayak kita lagi didekati sama kayak, objek itu. Iya, kayak kenapa ini udah makin maju, terus kayak makin lagi mengikut di belakang. Itu kita jalan lama sekali, ada sekitar 20 menit, padahal itu enggak terlalu jauh sekitar 20 menit. Nah, pas sampai di tribun itu senior lain bertanya, dia bilang gini, kenapa lama sekali? Saya bilang, Kak, ada kejadian yang tidak baik. Nah, yang tadinya kan seharusnya pengambilan Bantara itu 2 hari. 2 hari 2 malam. Dipersingkatlah 1 hari 1 malam. Itu. Nah, akhirnya pada saat itu, pas malam jurit malam itu dikumpul kitanya di situ. Ternyata setelah kita lewati itu, ada 4 orang cewek yang kerasukan. Di malam itu? Iya. Ada 4 cewek yang kerasukan. Kerasukan pas di kuburan yang basah itu. Kerasukannya di situ, terus habis itu kayak bersambung begitu Kak. Kayak bersambung, maksudnya dia sadar. Yang lain lagi? Iya, lain lagi, pindah, kayak begitu. Mungkin rohnya satu, mungkin tukar-tukar saja. Iya, kayak maksudnya kayak memang salahnya juga kita kayaknya, karena memang kuburan basah. Sudah ada larangan juga. Iya, sudah ditegur juga sama penetuanya di situ, masih juga bikin kegiatan di situ. Akhirnya datanglah padesanya jam 3 subuh. Itu padesa di situ, padesa juga? Enggak, padesa yang khusus desa itu namanya Padesa Woiha. Pada saat itu datang di situ jam 3 subuh, bilang berhenti nih bikin kegiatan ini. Ini padesa ini siapa yang kasih tahu? Ada teman-teman kalian? Iya, dia ketua pembina yang kasih tahu, bilang, Pak, ada yang kerasukan di situ. Hampir 10 orang kayaknya itu yang kerasukan cewek. Pindah-pindahnya begitu. Baru berteriak-berteriak nih. Akhirnya warga tuh heran, misalnya kenapa ada perempuan berteriak di tengah hutan. Oh, teriak-teriak gitu? Iya, teriak-teriak kayak emosi begitu, kayak bilang, kenapa kalian datang di sini begitu, sudah dilarang, jangan datang tusuk-tusuk rumahku. Tidak tahu itu maksudnya kenapa dia bilang tusuk-tusuk rumahku. Saya pohon pisang tadi. Iya, ku merinding ya, lain-lain. Itu dia bilang gini, jangan tusuk-tusuk rumahku. Nah, sempat kan maksudnya senior bingung lah, tusuk-tusuk rumah, kita kan memang tidak baru datang di situ. Nah, setelah itu
datang Pak Desa sama ada Ustadz di situ memang tuh yang suka ini. Ini masih kondisi Iya. kerasukan ini? Kerasukan. Kerasukan itu pada saat itu 4 orang. Nah, kerasukannya itu ada 4 orang, datanglah itu Pak Ustadz sama Pak Desa. Di situ masih dalam keadaan mau jurit malam pengambilan nama Bantara. Baru urutan ke-5, seharusnya 12. Pas di urutan ke-5 itu stop di situ. Tidak ada yang bisa, sudah tidak mau lanjut gitu, karena sudah parah nih ini. Sudah jam 3 subuh sudah orang teriak-teriak perempuan, untung tidak ada warga. Nah akhirnya diobati nih, selesai diobati, sadar. Setelah sadar itu dikasih duduk kita semua. Itu kalau boleh tahu jumlahnya berapa puluhan kalian? Kita sekitar ada 32 orang. Cukup banyak. Iya, 32 orang dan itu campur. Tidak ada sama sekali satuan terpisah. Jadi kita dicampur di situ, di tenda juga karena memang posisinya hutan, jadi aksesnya tidak terlalu bagus. Baru ada yang kayak kali-kali di sana, kayak ada yang memang panas siang itu panas toh, tapi kenapa dingin sekali dirasa hawanya. Nah dari situ pas malamnya itu di jam 3 itu dia bilang, ustadznya bilang nggak usah nih dek lanjut. Kalau bisa jangan, kalau bisa jam pas sebentar 5:30 kalian balik gitu, pas 5:30 balik gitu. Terus mungkin seniornya kita bingung tuh karena memang kondisinya kan kegiatan tuh. Dia bilang gini, jadi nggak bisa sama sekali nih Pak lanjut. Dia bilang nggak bisa Mide, karena posisinya ini yang punya rumah marah karena sempat dibilang jangan tusuk-tusuk. Iya, jangan tusuk-tusuk rumahku kayak gitu. Dan itu dalam keadaan memang kalau orang kerasukan kayak marah sekali begitu. Sudah kita dikasih duduk, akhirnya kita stop di situ. Kita stop, udah bisa lanjut sama sekali untuk kegiatan itu. Nah pas di setengah 6, mungkin saya juga bodoh ya, saya bilang bodoh juga. Penasaran sekali, 5:30 saya pergi kembali lihat tempatnya pohon pisang itu. Yang ditusuk-tusuk? Iya. Sendiri? Sendiri. Ini belum tidur? Tidak ada yang tidur sama sekali, tidak ada. Terus itu saya pergi lihat, saya lihat dari jauh, mana pohon pisangnya? Lillahi ta'ala demi ini Allah. Tempat yang sama, Pak? Di tempat yang sama, di tempat yang sama itu. Saya mau pastikan toh, maksudnya mau pastikan. Kan istilahnya kemarinnya saya lihat satu doang, toh dekat jalan. Pas 5:30 mau bubar, saya pergi cek kembali. Saya lihat itu tidak ada sama sekali itu. Mungkin karena mau saya uji lagi tuh mataku, saya tanya sama senior lain. Saya bilang gini, Kak, kemarin kalian lihat sini, kalian lihat pohon pisang? Dia bilang, kau ini deh tidak. Saya bilang, demi Allah, pakai nama Allah. Saya bilang, Kak demi Allah, saya lihat Kak kesian ini pohon pisang di sini 1, ada tertancap lidi-lidi ada 2 di sini. Bagaimana caranya? Dia bilang, demi Allah dia tidak ada. Saya bilang, demi Allah juga ada Kak. Saya bilang begitu. Saya bilang itu untuk yakinkan yang teman-teman yang lain. Coba tanya Kak Adi sana. Saya baku barengan tadi malam, ada kesian. Tanya, ada Kak Adi? Dia bilang, iya ada, tapi kita lihat. Sampai siangnya kembali tuh ndak ada. Memang tidak ada. Ndak ada pohon pisang? Ndak ada. Kalau sebelumnya jelas? Jelas sekali. Caranya di depan-depannya pas saya perhatikan. Mau cabut lidi-lidinya saya ndak berani. Karena memang identik ya, kata orang tua, yang namanya pohon pisang itu identik dengan tempat tinggal. Tempat tinggalnya pocong. Katanya dia bilang gitu kebanyakan. Akhirnya pas pulang saya sakit 1 minggu. Iya. Responnya orang tua apa? Kan kau tidak diizinkan tadinya tuh? Iya, saya pulang, saya sakit itu orang tua belum tahu. Tidak mau makan, kayak apa ya? Tidak bisa tidur, ngigau kayak orang mata tinggi itu, kayak halusinasi begitu sayanya. Tiba-tiba
datang opa tua, istilahnya kakekku, tanya, dari mana ini anak? Udah mau gila mi ini anakmu, dia bilang, saya mi ada maksud. Saya tanya mi sama bapak, kenapa kak, apa kau lihat di sana? Secerita mi, secerita mi yang tadi, iya yang tentang itu. Ih, dia bilang, bapak, itu mi saya bilang, sudah itu yang saya larangkan. Kenapa jangan bikin kegiatan di situ. Makanya sempat pembina datang minta izin sama bapak atau mau bikin kegiatan di situ. Memang ternyata sudah dilarang. Bapak yang larang. Karena ternyata bapak masuk ke situ, pas pulang maghrib dia tidak temukan jalan. Oh, sempat tersesat. Dan ternyata itu dikasih tersesat sama kalau orang tua laki bilang apa kayak barang halus apakah? Kayak maksudnya dikasih bingung, tidak dikasih temukan jalan begitu. Tidak temukan jalan. Nanti pas azan maghrib. Nanti pas bapak azan baru muncul jalan. Oh, bapakmu yang azan? Bapak yang azan. Kan memang disesatkan. Iya, disesatkan. Makanya dari situ pas mau ada kegiatan di situ, Bapak larang karena ternyata dia sudah pengalaman duluan di situ. Tuh. Akhirnya ya begitu nih sakit 1 minggu, akhirnya 1 minggu sembuh tapi. Iya, 1 minggu. Tidak takabur juga, akhirnya di situ sering berhalusinasi sampai sekarang. Siapa? Saya. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang. Maksudnya halusinasi? Kayak olah-olah halusinasi atau apa yang jelasnya kayak barang-barang halus yang maksudnya kayak kasat mata begitu. Saya kan dari situ minus. Pulang dari situ minus. Oh, kamu minus sampai sekarang? Minus. Saya kan minus 4. Nah, dari situ maksudnya gini. Kalau saya pakai kacamata, itu manusia yang kelihat. Betulan nilai ta'ala. Manusia yang kelihat. Kalau saya tidak pakai kacamata, demi Allah itu hal-hal yang entah itu sedikit kayak 10% doang itu pasti kelihatan kayak gitu. Mungkin karena dari SMA sampai biar mau pergi kamar mandi saya takut karena kan memang kalau kamar mandi itu identik tempatnya atau rumah kosong, kamar yang walaupun yang sering maksudnya orang yang sering kasih mati lampu di kamar mandi. Dari situ mungkin karena dari situ pengalamannya. Dari situ saya tidak pernah sekalipun kasih mati yang namanya lampu kamar mandi. Betulan dari situ nih sudah ndak normal mataku, saya bilang. Berarti sampai sekarang masih, tapi sudah terbiasa? Iya, sudah terbiasa. Ini? Saya ndak lihat loh ini. Maksudnya saya ndak lihat manusia. Maksudnya saya lihat, tapi muka-mukanya mereka itu. Oh, tidak ini? Iya, sudah maksudnya rabuan sekali. Tapi kalau harus hal seperti itu walaupun 10% itu lihat. Entah itu sekecil apapun, entah itu bayangan yang lewat. Percaya tidak, selama 1 minggu saya diganggu loh pulang dari situ. 1 minggu. Waktu sakit itu? Iya, 1 minggu. 1 minggu, entah itu dilempar, entah itu yang panjang-panjang rambutnya yang tidak sampai kakinya di tanah, atau satu keluarga yang meninggal atau apa, entah itu rumah yang bekas tinggalnya orang meninggal, itu datang semua loh. 1 minggu itu diganggu. Sempat kayak orang gila. Berarti psikologi terganggu juga dong? Iya, iyalah. Baru? Bukan bilang sudah terganggu, bahkan hampir dibilang gila. Sempat dibawa di psikologi lagi. Karena dibilang dibilang gila tuh, karena memang teriak, iya pasti teriak, terus melapor terus, ini kenapa itu ada di depan pintu, masa ada berdiri ini udah jaga terus saya, orang tua mana lihat, maksudnya orang yang masih normal matanya mana lihat. Dari situ dari kelas 2 SMA tidak pernah lepas kacamata. Nanti pas mungkin semester 7 pas mau wisuda, itu baru belajar sedikit-sedikit buka kacamata. Tapi memang posisinya pas buka kacamata itu memang dilihat. Akhirnya pasang lagi. Nanti mau tidur, bayangkan sampai di kamar mandi saja itu sama masih pakai kacamata. Serius. Lantaran traumaku. Itu makanya itu sampai sekarang itu kalau mau cerita betul-betul
trauma karena maksudnya pulang mana kita tinggal sendiri itu hal-hal begituan itu sering sekali, terlalu sering malah kalau saya. Terus ini mulai terbiasa berapa lama sih? Butuh berapa lama sampai terbiasa? Dari tahun 2019. Dari tahun 2019. Berarti agak lama dan kejadiannya? Wah, lama sekali. Dari tahun 2019 itu sudah latih buka kacamata, coba-coba kan dari SMA kelas 2 itu tidak berani buka kacamata. Nah, nanti pas di tahun 2019 selesai wisuda baru coba-coba berani. Kenapa, Kak? Cukup ini ya. Tapi memang ya maksudnya masalahnya kisahnya ada bekasnya sampai sekarang kan? Iya, ada bekasnya dan itu tertinggal. Bukan kisah yang hanya lewat dan bisa diceritakan. Makanya waktu diundang ke sini itu sempat ragu, jujur, ragu sekali. Sempat saya berpikir seumur hidup ya, baru 2 kali itu saya cerita ini sama orang tua dengan di sini. Karena memang takut. Gitu. Saya apresiasi dan terima kasih juga sudah mau datang dan hadir menceritakan kisahnya. Media kami jadi yang kedua dan tapi media yang pertama diceritakan. Enggak sama sekali, sama orang tua pertama kali. Di sini yang kedua kali karena memang trauma besar sih kalau saya itu. Karena memang untuk pertama kalinya dikasih lihat dan tidak mau takabur jadi orang kan? Dan memang itu dikasih lihat betul-betul. Ya cukup mengagetkan juga ceritanya ternyata. Ya mungkin itu cerita dari Rizka. Iya, itu sebenarnya masih banyak sih kalau karena selama setelah lihatnya begitu sudah banyak lagi hal-hal yang memang nyata betul-betul dirasakan dan betul-betul memang didapat. Cuman bedanya mungkin kalau yang tadi itu pengalaman pertama dan itu membekas sampai saat ini. Sampai sekarang. Ya karena percaya dan tidak pemirsa bahwa kehidupan atau alam-alam lain itu memang ada. Mau percaya atau tidak, suka atau tidak, ya kita tidak hidup sendiri lah. Kita berdampingan dengan hal-hal yang diciptakan Sang Maha Kuasa yang lain. Ya mungkin itu cerita dari Rizka. Terima kasih Rizka sudah mau datang dan meluangkan waktunya bercerita di tengah malam. Iya Kak. Di kanal YouTube kami Anindo TV Kendari. Ya kita mungkin akan berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.